Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tevi Bianto ingin menjelaskan tentang Open System Interaction atau OSI atau Seven Layer Model. Nah, di sini ada yang pertama ada pendahuluan apa sih OSI model. Open System Interaction atau OSI adalah model referensi komunikasi jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. Lalu selanjutnya ada model ini membagi proses komunikasi antar komputer ke dalam 7 lapisan layar yang memiliki fungsi-fungsi masing-masing fungsi. Nah, tujuannya agar berbagai sistem komputer dari vendor berbeda dapat saling berkomunikasi secara standar dan efisien. Nah, ini yang kedua ada tujuan model OSI. Yang pertama ada standarisasi komunikasi data antar perangkat dan sistem dari vendor yang berbeda. Lalu yang kedua ada memudahkan pembelajaran dan pengembangan jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada membagi proses komunikasi menjadi bagian kecil yang mudah dikelola. Lalu yang keempat ada itu untuk mempermudah perbaikan dan troubleshooting karena setiap lapisan dapat diuji terpisah. Lalu yang terakhir ada untuk mendorong interoperabilitas antara antara perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Nah, di sini ada tujuan lapisan OSI secara ringkas. Yang pertama ada physical layer atau fisik untuk mengatur bit data secara fisik melalui media seperti kabel atau sinyal. Lalu yang kedua ada data link layer atau tautan data biasanya untuk transmisi data bebas error antar perangkat yang terhubung langsung dan mengatur alamat fisik MIAC, MAC address. Lalu yang ketiga ada network layer atau jaringan. Biasanya bertugas untuk menentukan rute atau routing uh, dan mengirim paket data antar jaringan menggunakan alamat IP. Lalu yang keempat ada transport layer atau transport menjamin pengiriman data end to end yang handal melalui segmentasi kontrol aliran dan koreksi error. Lalu yang kelima ada session layer atau sesi yaitu pembentukan, pemeliharaan dan pengendalian sesi komunikasi antara aplikasi. Lalu yang keenam ada presentation layer atau presentasi biasanya itu menangani format data, terus enkripsi dan kompresi agar dapat dimengerti oleh sistem penerima. Lalu yang terakhir ada application layer atau aplikasi biasanya itu menyediakan layanan jaringan secara langsung ke pengguna seperti web atau HTTP, email SMTP dan transfer file BTP. F2P. Nah, lalu di sini ada proses kerja komunikasi OSI saat mengirim data. Yang pertama ada application layer membuat data seperti MIS, pesan web. Lalu yang kedua ada presentation layer mengenkripsi dan format data. Lalu yang ketiga ada session layer membuat sesi komunikasi. Lalu yang keempat ada transport layer memecah data menjadi segmen TCP atau UDP. Lalu yang kelima ada network layer itu biasanya untuk menentukan alamat tujuan. Yang keenam ada data link layer tuh biasanya membungkus dalam frame dengan MAC address. Lalu yang ketujuh ada physical layer biasanya itu mengubah menjadi sinyal listrik atau gelombang radio. Nah, di sini selanjutnya di sini ada juga manfaat model OSI biasanya untuk membantu pemahaman konsep jaringan. Lalu yang kedua untuk mempermudah identifikasi masalah jaringan. Terus selanjutnya ada mendorong interoperabilitas antar vektor. uh, Terus membangun pengembangan protokol jaringan baru. Lalu yang terakhir ada sebagai dasar dalam pembelajaran dan sertifikasi jaringan seperti MIS, Cisco, dan CompTIA. Lalu di sini ada kesimpulannya dari uh, PPT saya yang buat, PPT yang saya buat. Di sini kesimpulannya OSI adalah kerangka konseptual penting dalam dunia jaringan komputer.
dan setiap lapisannya memiliki fungsi spesifik namun saling bergantung satu sama lain. Walaupun jaringan modern lebih sering menggunakan TCP atau IP, model OSI tetap menjadi dasar pemahaman fundamental komunikasi data. Sekian dari saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.